24 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,86% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 2,10%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,05% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,06%, kemudian telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,04%, dan daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Selain itu, terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada Oktober 2025 ini, diantaranya adalah bawang merah dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%, kemudian tomat dengan andil deflasi sebesar 0,02%, dan beberapa komoditas lainnya seperti beras, kacang panjang, dan cabai hijau dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%. Berikutnya adalah inflasi bulanan atau mantuman menurut komponen. Seluruh komponen mengalami inflasi dan inflasi Oktober 2025 yang sebesar 0,28% ini utamanya didorong oleh inflasi komponen inti. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,39%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,25%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti adalah emas perhiasan dan biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi. Berikutnya untuk komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,10%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin atau SKM dan tarif angkutan udara. Selanjutnya, komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,03% dan komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Selanjutnya, jika dilihat menurut sebaran inflasi bulanannya berdasarkan wilayah, maka secara bulanan terdapat 26 provinsi mengalami inflasi dan 12 provinsi mengalami deflasi. Secara historis, pada setiap Oktober sejak 2021 hingga 2025 ini mengalami inflasi, kecuali pada Oktober 2022 yang mengalami deflasi. Tingkat inflasi yang terjadi pada Oktober 2025 merupakan inflasi tertinggi dibandingkan tingkat inflasi pada Oktober 2021 hingga 2024. Komoditas emas perhiasan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pada Oktober 2024 dan 2025. Dan berdasarkan historis, di setiap Oktober dari 2021 hingga 2025, komoditas yang menyumbang inflasi umumnya merupakan komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan merupakan komoditas komponen harga bergejolak. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait inflasi emas perhiasan.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok utama penyumbang inflasi pada Oktober 2025 dengan tingkat inflasi dan andil inflasi masing-masing sebesar 3,05% dan 0,21%. Komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok ini adalah komoditas emas perhiasan. Nilai inflasi emas perhiasan pada Oktober 2025 sebesar 11,97% dan andil inflasinya adalah sebesar 0,21%. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak 26 berturut-turut setelah terjadinya inflasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait komoditas-komoditas yang mengalami deflasi. Selain memberikan sumbangan inflasi, beberapa komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi peredam inflasi pada Oktober 2025 ini. Di antaranya adalah untuk komoditas bawang merah, cabai rawit, tomat, dan beras dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%, 0,03%, kemudian tomat dan beras masing-masing 0,02% dan 0,01%. Komoditas bawang merah dan tomat memiliki tren inflasi dengan pola yang mirip, ya. Deflasi Oktober 2025 lebih rendah daripada deflasi bulan September 2025. Sedangkan komoditas cabai rawit dan beras mengalami deflasi Oktober 2025 yang lebih dalam dibandingkan dengan September 2025. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait komoditas beras. Berdasarkan historis, dalam 5 tahun terakhir, beras mengalami inflasi Oktober di tahun 2022 dan 2023. Sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi. Deflasi beras secara bulanan atau mantuman di Oktober 2025 ini lebih dalam jika dibandingkan dengan September 2025. Secara umum, 23 provinsi mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan 12 provinsi inflasi beras. Selanjutnya, saya menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Secara year on year, pada Oktober 2025 terjadi inflasi sebesar 2,86%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 109,04 pada Oktober 2025.